Maka Hadratul Muhtaramin, para ulama, para asatidah, dan juga segenap ketakmiran Masjid Darul Muttaqin dan juga sedaya jamaah ingkang kawula mulyakaken. Alhamdulillah, kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita semua telah diberikan rahmat hidayah inayah, sehat badan wa batinan, sehingga kita semua dapat berkumpul di afdhali yaumil, yaitu yaumul Jum'ah, hari di mana, malam di mana doa-doa kita insya Allah dikabulkan oleh Allah. Amin. Para jemaah yang saya muliakan, bebas. Ngapunten, kalau damel basa Jawa nggih. Campur napa? Nggih. Niki saderenge kalau terima kasih sangat dan Ustaz Rafiq dan jajaran ketakmiran sampun diparingi waktu untuk bukan mengajar nih, apa nih, saling sharing, berbagi sedikit pengetahuan kita tentang lingkungan, yang ini juga termasuk salah satu program kerja kita sebagai mahasiswa Hikam, yaitu memberikan sosialisasi atau urun rembuk terhadap masyarakat setempat. Nah, kebetulan kita ini konsepnya Eko Masjid, Bapak Ibu. Jadi Eko Masjid itu singkatnya, Eko Masjid itu adalah masjid yang menjadi basis penghijauan atau basis konservasi lingkungan, baik itu lingkungan hidup berupa penghijauan atau juga tentang air dan lain sebagainya. Nah, para rawuh ingkang kula mulyakaken, niki panjenengan sampun menerima lembaran. Ini salah satu materi yang akan saya sampaikan di malam hari ini tentang konservasi lingkungan hidup dan penghijauan, tentunya perspektif Al-Quran dan hadis. Nah, pada dasarnya di dalam Al-Quran itu setelah kami cari, itu ada 9 ayat di 9 surat yang berbeda yang menjelaskan tentang pentingnya kita sebagai muslim, sebagai khalifatullah yang diberi amanah Allah untuk mengelola lingkungan alam yang telah diberikan Allah. Nah, di sini saya cantumkan hanya satu saja karena keterbatasan waktu, tidak terlalu banyak, cuman satu, nanti dari ayat Al-Quran 1 dan juga hadis 2 hadis. Nah, niki saya beri tema konservasi lingkungan hidup dan penghijauan sebagai gerbang amal jariah. Ada satu hadis niki malam Jumat, idza matabnu adam wonten idza matabnul insan atau idza mata insan, idza matabnu adam in qata amaluhu, maka terputuslah semua amal ibadahnya, illa bisalah, ada yang illa min salah, ada illa salah, kecuali 3 hal. Jadi ketika kalau panjenengan sampun wafat, itu amal kita sudah terputus kecuali 3, shadaqatun jariyah, au ilmun yantafa'u bi, yang ketiga yaitu waladun shalihan yad'ulah. Nah, dalam hal ini tentang amal jariyah ini tidak melulu tentang uang, tidak melulu tentang materi, tapi lebih dari itu, sebagaimana Imam Asyuyuti ini ada banyak hal yang termasuk dalam kategori jariyah. Salah satunya yaitu melestarikan pepohonan, tanaman, dan lingkungan hidup. Para jemaah, ini yang pertama,
Ini surat Al-Baqarah ayat 205. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tawalla sa'a fil ardi yufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasla. Wallahu la yuhibbul fasad. Panjenengan saged napa niku mirsani, apabila berpaling dari engkau atau berkuasa, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanaman-tanaman dan ternak. Dan Allah tidak suka terhadap kerusakan. Para rawuh, para jamaah, seharusnya ayat ini ada ayat pertama, yaitu ayat yang berhubungan ini, yaitu ayat 204 dan ayat 205. Ayat ini diturunkan karena ada salah satu seseorang yang mengaku Islam di hadapan Rasulullah yang mengaku Islam, tapi di belakangnya beliau ini ingin merusak Islam. Ada kepentingan-kepentingan pribadi untuk merusak Islam dari dalam, atau kita lebih mengenalnya seperti munafik. Nah, siapakah orang tersebut? Di kitab Tafsir Bayan ini dijelaskan nazalat fil Akhnath bin Syarik. Jadi namanya Akhnath bin Syarik. Kalau di kitab terjemah Al-Quran Kemenak, ini hanya diberi keterangan Al-Akhnath gitu saja. Tapi di beberapa tafsir, termasuk Tafsir Bayan ini Akhnath bin Syarik. Beliau ini ngakunya Islam, ngakunya beriman, tapi di balik pengakuannya itu, ketika nanti sudah diakui keimanan dan keislamannya oleh Nabi dan sahabat-sahabat, dia ada misi tertentu, yaitu ingin merusak Islam dari dalam. Di tafsirnya nih Pak Bu, ini dikatakan bahwa kenapa ini dikorelasikan atau dikaitkan dengan Syarik Akhnath, karena Akhnath ini mempunyai kebiasaan buruk. Ketika dia sudah berkuasa, dia ini akan membunuh hewan-hewan, akan membunuh keledai, dan juga membakar tumbuhan-tumbuhan yang berada di negara tersebut. Karena apa? Mungkin dulu ada kepentingan-kepentingan pribadi, ngaku Islam, ngaku iman, tapi merusak alam. Maka turunlah ayat ini, wa idza tawalla sa'fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasla wallahu la yuhibbul fasad. Di ayat sebelumnya itu ada. Jadi sampai Rasulullah itu takjub dengan ucapannya. Nah, kalau dari saya lamis sebentar balik. Tiang ini lamis, tapi munafik. Jadi kalau panjenengan nggak usah heran sekarang, oh itu ngakune iman, ngakune Islam atas nama modernitas, modern kemajuan. Dia menghalalkan segala cara untuk mengeksploitasi hutan atau meniadakan sawah atau penggalangan dijadikan perumahan-perumahan. Tidak apa-apa dijadikan perumahan-perumahan, tapi jangan sampai ketika sawah dibabat, ketika pekarangan ditiadakan, dibangun rumah, di rumah tersebut tidak ada tanaman sama sekali. Mengingat di data di Malang ini cuma 16.000 kilometer, 16.000 meter per kilometer gitu. Ini lahan penghijauan. Selain itu hampir 50% yang di Kota Malang, 60% ini dibabat habis menjadi perumahan. Nah, Bapak dan Ibu ingkang kula mulyakaken, dari ayat ini tidak lain agar kita sebagai umat Islam, sebagai khalifatullah ini bijak menghadapi isu-isu lingkungan kados ngeten iki. Nah, dan juga kita ini diharapkan semisal kita punya rumah itu minimal di rumah kita itu ada penghijauannya, atau di masjid atau di mana. Secara teori ya, secara pengamalan dari 2015 kalau sering termasuk beli dan Ustaz Rohib, saya melihat di lingkungan sini walaupun perumahan itu masih banyak sekali komunitas-komunitas penghijauan. Nah, para rawuh, dari ayat ini ada dua kesimpulan
Dari ayat ini ada dua kesimpulan. Yang pertama, ini kerusakan tanaman-tanaman dan ternak. Jadi ayat ini lebih spesifik menyebutkan penghancuran vegetasi dan juga merusak ekosistem hewan ternak. Nah, ini menunjukkan bahwa menjaga kelestarian flora dan fauna ini bagian dari ketaatan kepada Allah. Sementara perusakan terhadapnya ini adalah tindakan yang dimurkai Allah, sebagaimana sabdanya wallahu la yuhibbul fasad. Dan yang kedua, Allah tidak menyukai kerusakan. Jadi ayat ini ditutup wallahu la yuhibbul fasad. Allah itu tidak menyukai kerusakan. Fasad itu bertentangan dengan kehendak ilahi. Jadi oleh karena itu menjaga keseimbangan, balance, ekosistem dan menanam pohon ini sebagai antitesis atau dari merusak tanaman. Nah, ini adalah sebuah implementasi dari ajaran tauhid dan khalifah fil ardi, yaitu peran manusia sebagai wakil Tuhan di bumi. Untuk apa? Untuk mengelola alam yang telah diberikan oleh Allah. Gitu. Niku napa perspektif Al-Qur'an. Lalu sewu, dengan adanya itu masjid itu tujuan kita ini mengembalikan fungsi masjid yang lebih umum, tidak hanya hablum minallah dan hablum minannas. Lebih dari itu, kata Abah Hashim Muzadi, ada hablum minal alam. Yang ini nun sewu, tidak banyak masjid atau TPQ atau pesantren yang membahas isu ini secara khusus. Masih belum wonten, masih belum ada. Tasih dari wonten. Maka dengan adanya hukum masjid ini, siapa tahu di masjid-masjid yang ditempati teman-teman KKN berbasis hukum masjid ini mempunyai wadah atau mewadahi masyarakat untuk mengkaji tentang fikih-fikih lingkungan atau lebih dikenal fikih bi'ah, bisa. Fikih bi'ah. Oke. Fikih bi'ah, fikih lingkungan. Ini tidak kalah pentingnya karena apa? Fenomena hari ini banyak pemuka-pemuka atau beberapa pemuka-pemuka agama yang ngakuni Islam juga, orang mukmin punya yayasan Islam, tapi dengan gampangnya mengeksploitasi alam, dibunuhi, dibuat gedung-gedung di dalam tambang. Maka dampak ini negatifnya sangat luar biasa. Pemanasan global. Betul. Itu dari perspektif Al-Quran. Yang kedua, dari perspektif hadis, ini saya ambil dua hadis dari hadis riwayat Muslim dan hadis riwayat Bukhari, hampir sama, cuma berbeda di beberapa kata saja. Nah, ini bukti bahwa amal jariyah, jariyah itu adalah sesuatu yang mengalir walaupun kita sudah wafat. Lek kula napa niku amal karpet itu masuk jariyah. Tapi penggunanya terbatas, hanya orang yang ada di masjid saja. Tapi ketika kita menanam pohon, menanam buah, menanam tanaman yang nantinya ini tumbuh besar, ini kemanfaatannya sangat luar biasa. Bahkan nun sewu, ada yang mengatakan bahwa melebihi kemanfaatan materi yang kita berikan ke instansi-instansi pendidikan. Contohnya ini, dalilnya pun ini dalilnya. La yaghrisu muslimun gharsan wala yazra'u zar'an fayaqula minhum insanun wala dabbatun wala syai'un illa kana lahu shadaqatun. Yang artinya, tiada seorang muslim, tiang Islam yang menanam pohon atau tumbuhan, lalu tumbuhan ini dimakan oleh seseorang, mungkin kangkung, mungkin tanaman toga, mungkin buah-buahan, dan juga dimakan hewan ternak, rumput atau apapun itu, melainkan ia akan bernilai sedekah bagi penanamnya. Hadis kedua juga hampir sama, cuman berbeda di kata ilah dan aun saja. Ma'min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayaqulu minhu tayrun aw insanun illa kana lahu shadaqatun. Yang artinya hampir sama. Tiada seorang muslim, muslimah juga termasuk yang menanam pohon atau menebar bibit tanaman,
lalu dimakan oleh burung atau manusia, melainkan ia akan bernilai sedekah bagi penanamnya. Makanya nun sewu Bapak Ibu, Mbah kula sing niku 3 tahun sebelum wafatnya niku nanem 1 tahun sebelum wafatnya niki nanem manggis. Padahal manggis itu kalau dihitungkan sekitar 5 sampai 6 tahun baru berbuah. Lah Mbah kula niki nanem, ketika ditanya sama anak-anak, "Mbah, sampean kula ngopo sih kok nanem buah wong sampun sepuh?" Loh, iki kok cek anak putuku iso ngrasakno kemanfaatane. Terus ada lagi beberapa guru saya niku mempunyai satu kebiasaan, keistiqomahan, tidak mau wakaf, tidak mau sodakoh kecuali sodakoh air dan listrik. Masjid kita ini perlu pembangunan Ustaz. Oh enggak, saya pinginnya amprah listrik atau amprah air, PDAM. Sampai diprotes beberapa orang. Ketika diprotes jawab, karena air ini, selama air ini masih ada, ini nggak akan rusak pun listrik. Ketika saya meninggal, ini menjadi apa? Jaya. Sangat luar biasa. Dan ini bertolak belakang kali fenomena yang ada sekarang, bahkan di ranah pemerintahan pun atau dimanapun lah. Ini atas nama kemajuan negara, kemajuan ini semua dibabat. Singosari singen panggil tahun 2005-2006 itu Tasik Sawah dan Mondorogo. 3 tahun yang akan datang ini panas banget, panas kok. Ternyata apa? Berhektar-hektar dibuat perumahan, dan sayangnya perumahan tersebut tidak ada gerakan penghijauan. Padahal kata santri, kata ustaz. Nah inilah kesenjangan ilmu fikih bid'ah atau fikih-fikih yang membahas tentang pentingnya urgensi seorang muslim memelihara lingkungan. Perspektif nopo Al-Quran dan hadis. Menurut saya sesuatu itu kalau tidak didasari Al-Quran, tidak didasari agama, kadang girohnya, semangatnya masih kurang. Contoh politik, Pak, orang itu banyak sekali nggak mau politik, tapi ketika diberi sentuhan agama, sentuhan dalil ini, pasti nopo semangat ikut berpolitik. Pun seperti ini, kadang mengkaji tentang penghijauan, oposisi penghijauan itu aslinya ibu gelap kate nanam. Tapi ketika kita beri sentuhan perspektif Al-Quran dan hadis, oh ternyata apa yang kita tanam sekarang ini menjadi jariyah lebih besar. Pertama, Pak, misal pulau jenengan di sini menanam pohon mangga. Saya menanam pohon mangga 5 tahun yang akan datang wafat katakanlah. Nah, ketika ini pohon besar, pertama jariyah yang kita dapatkan pertama bisa memberikan jutaan oksigen kepada sekitar. Yang kedua, buah yang berbuah dari tanaman yang kita tanam ini akan dirasakan oleh orang lain, itu termasuk jariyah. Belum lagi ada burung yang makan di situ, berdasarkan hadis ini dimakan burung, walaupun kita tidak niati ngenai makan burung, tapi ini menjadi jariyah kita. Bayangkan Pak, wis sholat biasa, ngaji ini biasa, tapi ketika mantul wafat, iki pahala toko endi gitu. Kan oh ternyata ini kilo pohon yang kita tanam, alir irigasi yang kita bangun ini sampai sekarang, sampai nanti hari kiamat ini masih ada. Selama itu pula pahala yang akan kita dapatkan. Nah, ini langsung kesimpulan mawon Pak Bu, kesimpulan dan implikasi praktis. Nun sewu, sekali lagi nun sewu, kalau buatan mengguru ini, karena secara pengamalan, secara penerapan, kalau teman 2015 ini sudah melihat di rumah-rumah, walaupun memiliki termasuk perumahan, tapi setiap rumah banyak pohonnya. Nah, mungkin dulu kita niati hanya untuk penghijauan saja. Nah, dengan adanya kajian ini, kita beri satu niat yang mungkin niat ini belum terfikirkan di antara kita. Pertama, Pak, kepatuhan teologis atau kepatuhan kita terhadap agama
yang di dalam agama tersebut Al-Quran hadis menerangkan tentang oh ternyata ada anjuran untuk menanam pohon. Nah, ini yang pertama, kepatuhan teologis. Jadi menurut saya ibu-ibu mungkin kan menanam toga selain ada niatan untuk ekonomi, perekonomian, oh oleh tambahan kita niati lagi agar berkualitas apa yang kita tanam. Oh tak niati untuk patuh ning Al-Quran. Dalam hal ini surat Al-Baqarah ayat 205, nanam jahe diniati ngoten. Oh iki karena diperintahkan Allah. Yo aku lillahi ta'ala, tapi lillahi ta'ala yang seperti apa? Saya menanam lillahi ta'ala seperti apa? Seperti perintah Allah di dalam Al-Baqarah ayat 205 bahwa menjaga ini termasuk sesuatu yang dicintai Allah. Kalau kerusakan wallahu la yuhibbul muhbad wallahu la yuhibbul fasad, Allah tidak suka kerusakan, maka sebaliknya Allah akan cinta dan suka kepada orang yang tidak membuat kerusakan, dalam hal ini melestarikan lingkungan hidup dan penghijauan. Yang kedua Bapak Ibu, kesimpulannya pun menjadi investasi akhirat atau amal jariah. Secara efektif niki melakukan investasi akhirat. Niki insya Allah akan menjadi jariah sampai ila yaumil kiamah. Yang ketiga, implementasi nyata. Konsep ini mendorong Islam untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan konservasi atau penghijauan. Nah, siapa tahu nanti di masjid niki kita berharap, di kampus juga berharap dari masjid ini menjadi pusat edukatif tentang fikih bi'ah atau fikih lingkungan hidup yang masih belum banyak atau belum ada yang mengkaji dalam hal ini. Ngoten nggih Bapak Ibu. Nggih, intine monggo kita niati kita menanam niati lillahi ta'ala menjaga ekosistem. Dan semoga apa yang kita perbuat, apa kita amalkan hari ini bermanfaat di dunia dan akhirah. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf dan panjenengan semua tidak menggurui. Astagfirullah min qaulin bila amalin ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masnya kira-kira mau nanam apa nih Mas? Kemarin saya sudah ini konfirmasi ke beberapa takmir Abayatma, terus niki di situ ada niki pot yang masih kosong, kita tawari kira-kira ditanam apa. Insya Allah kemarin kita tawari apa kira-kira anggur atau buah-buahan atau tanaman hias. Kalau tanaman hias kira-kira tanaman apa, insya Allah kita akan action gitu. Jadi, oke, monggo kalau juga mau ngerantosi 3 hari ini kira-kira ditanamin apa nggih yang sekiranya nanti nggak mengganggu ketika Idul Kurban di sini gitu. Oke. Monggo sak kerso kita sami'na wa ta'na. Dalam? Insya Allah hari Minggu kita sama teman-teman juga mau pasang tentang visi misi masjid tentang itu.